Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan bersama saya Fauzan ya. Oke, kita akan melanjutkan membuat bagian dari motor induksi listrik. Ini saya sudah buka Blender. Nah, sebentar, saya aktifkan karnaknya dulu. Oke, ya kita kembali ke Blender ya. Open ini motor ini ya. Nah, ini dia. Oke, kalau teman-teman perhatikan di model 3D kali ini, di sini sebenarnya saya sudah menambahkan tutup belakangnya ya. Ini tutup belakang. Nah, di sini saya tidak akan lagi membahas cara membuat tutup belakang karena dia caranya membuat sama dengan tutup depan ya, dan lebih mudah seperti itu. Dan saya masukkan di kelompok jangkau. So, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini saya buat ada baut ya. Baut itu wujudnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman bisa buat dulu baut seperti ini ya. Dan ini satu objek ya dia. Jadi caranya ya seperti biasa lah, teman-teman tahu sendiri. Kita insert mask circle ya, insert mask silinder di tengah seperti ini, lalu kita resize ukurannya sepanjang dan sekecil ini ya. Setelah itu teman-teman masuk ke edit mode, terus teman-teman pindahkan ke atas di sini ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat itu saya paskan dengan ketebalan dari tutup tengah, cangkang tengah, dan tutup belakangnya gitu ya. Kalau saya sini bilangkan tutup depan, yang bisa dilihat ya, dia akan masuk seperti ini, seperti itu ya. Nah, jadi setelah teman-teman masuk ke edit mode, terus di grab ke atas ini, paskan dengan ketebalan ya, dengan ketebalan cangkang tengah, tutup depan dan tutup belakang. Teman-teman kembali lagi ke edit mode. Setelah itu diduplikat jadi 4 dengan masing-masing jarak itu 90 derajat. Nah, setelah itu di select 4-4-nya, bisa di rotasikan lagi 45 derajat. Maka dia akan bertempat seperti ini. Begitu ya. Mungkin teman-teman bisa buat dulu. Video ini bisa di-pause dulu seperti itu. Saya tunggu ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya kalau teman-teman perhatikan lagi di sini saya sudah membuat juga, saya mengubah sedikit resize pada bagian kaki ya, ini. Pada bagian kaki. Kalau lihat dari depan front, nah kaki ini saya lebarkan ke samping dan juga meresize-nya ke bawah seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya pada objek mode bisa juga, jadi di select ya, di select terus di scale Z ya untuk besar kecilnya gitu. Nah, kalau untuk ke samping ke X itu, kalau teman-teman scale seperti tadi atau men-select seperti tadi, maka dia akan merubah bagian tempat dudukan di motor seperti ini. Maka caranya adalah teman-teman masuk ke edit mode ya. Teman-teman masuk ke edit mode, klik pada objek ini, teman-teman bisa masuk ke edit mode, tab. Nah, setelah itu pilih edge. Setelah itu yang di bagian sini itu teman-teman duplikat ya, duplikat. Ini select terus shift ini juga teman-teman duplikat. Setelah diduplikat, teman-teman pisahkan dia jadi objek baru. Baru setelah itu di extrude keluar sendiri-sendiri gitu ya. Habis itu digabung, di join lagi, Ctrl J lagi dengan kakinya, maka dia akan jadi panjang seperti ini. Lalu kalau teman-teman juga melihat ya, misalnya nah ini saya lihat dari front, ini ada lubang ya, ada lubang. Nah, lubang ini adalah ukurannya sama dengan baut yang teman-teman sudah buat ini. Nah, nanti teman-teman bisa buat baut lagi seperti ini di tempat kaki ini ya. Ada 6 ini, 1 2 3 4 5 6, dimasukkan dulu seperti itu ya. Habis itu, nah saya akan menunjukkan ini ya, misalnya saya akan insertnya shift A, cara melubanginya shift A cube, misalnya mesh, saya grab ke arah X ya, seperti ini. Jadi itu saya insert lagi shift A, sebuah mesh juga, misalnya silinder lah, grab X gitu ya. Saya paskan di cube nya nih misalnya, lalu saya scale seperti ini. Setelah itu saya scale ke arah Z misalnya, saya tarik ya,
maka dia jadi seperti ini ya, mirip-mirip gitu. Nah, jadi teman-teman posisikan sama juga baut ini dengan kaki yang ini pada bolongan-bolongan yang pada ini, atau 6 titik ini, 6 lubang ini ya. Nah, cara melubangnya gimana? Nah, ini menggunakan objek ini. Jadi pertama-tama kalau sudah seperti ini, teman-teman pergi ke preference dulu, masuk di edit, masuk ke preference. Nanti kita akan mengeluarkan di bagian sini. Nah, ini bagian edit ya. Atau ini saya klik N ya. Oh, karnaknya belum aktif, maaf. Bentar. Oke, sudah aktifkan ya. Jadi shortcut untuk memunculkan tadi itu bisa mengklik N ya. Dengan mengklik N. Nah, belum keluar kan? Oke. Ya, ini saya klik N ya gitu ya. Oke, kita lanjut aja gitu. Nah, pada bagian edit teman-teman bisa masuk ke preference, langsung ke add-ons ya, ke add-ons. Nah, di add-ons ini teman-teman klik di sini kata kuncinya bool. Nah, pada objek bool tool ini teman-teman aktifkan centang ya, centang ini dicentang. Nah, nanti dia akan muncul kalau teman-teman tekan shortcut N pada keyboard, nanti akan muncul edit lalu ada bool tool seperti ini. Oke, ya, saya klik N lagi. Nah, kita kembali ke objeknya. Pertama saya akan klik objek yang akan membolongi pertama kali. Itu saya klik shift, berikutnya pada objek yang ingin dibolongi ya. Nah, setelah itu saya klik N. Nah, ini kan muncul seperti ini. Terus bool tool, pada brush boolean ini saya klik difference. Nah, terus saya apply all. Nah, maka dia jadi seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada muncul lagi, sedangkan yang bagian tadi udah hilang. Oke, ini saya hapus ya. Jadi gitu ya teman-teman cara membolonginya. Ya, teman-teman bisa membolongi dulu di sini dengan menggunakan baut yang sudah dibuat gitu ya. Di copy salah satunya aja gitu dari objeknya. Nah, setelah itu teman-teman siapkan lagi bautnya. Jadi 5 buah gitu ya. Ini kan kalau sini saya ada sebutkan 5 buah nih. Ini sama semua dan pada di tempat yang sama. Ya. Oh, kecuali yang ini nih. Ya. Ini saya hapus saja nih. Ya. Nah, terus saya buat ulang. Jadi caranya itu gini teman-teman. Nah, saya klik misalnya pada salah satu baut di sini. Dan setelah itu saya shift D. Saya goyangkan sedikit, saya klik kanan. Nah, dia akan jadi baru nih, kan? Sudah gitu aja. Nah, ini dihilangkan. Nah, seperti itu. Oke, silakan teman-teman bisa dibuat dulu seperti itu dan juga bolongannya dibuat juga. Oke, jika sudah ya, kita munculkan satu aja baut yang seperti ini. Oke, nah setelah itu kita akan membuat bagian kipas, tutup kipas. Kita akan buat tutup kipasnya dulu, baru setelah itu kipasnya. Caranya, teman-teman klik pada objek tutup depan, pergi ke front orthographic di sini ya. Lalu masuk ke mode wireframe dan kita masuk ke edit mode, klik tab seperti itu. Nah, agar tidak kelihatan ribut di sini, saya akan tutup di sini kelompok stator dan juga kelompok rotor gitu ya, biar lebih terlihat lebih jelas. Nah, tapi pada kelompok rotor ini ya, saya akan melihatkan porosnya saja, poros. Nah, saya sisakan porosnya saja seperti ini. Setelah itu pada cangkang tengah ini ya, cangkang tengahnya saya hilangkan dan kakinya juga termasuk ruang starter gitu ya, kita belakang juga ya, jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu ini kan masuk ke sudah di edit mode ya. Nah, kita akan blok pada bagian ini teman-teman. Pertama kita face dulu ya, kita ke face, klik 3 pada keyboard ya, atau bisa mengklik di sini juga bisa, kita face select ya. Nah, lalu sini saya blok. Saya lebih suka dalam solid mode juga ya, agar face nya terlihat gitu ya. Saya blok ke atas seperti ini ya, front orthographic, so right orthographic.
terus klik shift tahan baru blok seperti itu ya. Oke, Ctrl Z. Jadi dia terkena bagian atasnya. Nah, kalau itu saya tab, saya nggak akan pakai tutup depan. Saya pakai bagian cangkang tengah saja ya, karena kan dia mirip sebenarnya. Oke, saya klik di sini, saya masuk edit mode. Nah, ini saya blok nih di sini. Nah, sampai sini aja. Terus saya right. Oh, ini sudah di right ya, berarti kita ke front. Ke front. Saya klik shift. Seperti ini. Setelah itu bis front left ya. Nah, seperti ini. Setelah itu terakhir back ya. Nah, ini belum terselect ya, jadi teman-teman harus teliti. Shift tahan. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa duplikat. Shift D ke arah Z ya. Tarik ke atas seperti ini. Oke, terus teman-teman klik P, selection klik. Nah, satu tab, nah, kita klik pada ini. Di sini saya akan ubah nama jadi tutup kipas gitu ya. Enter. Lalu cangkang tengah saya hilangkan dan tutup depan saya munculkan. Lalu kita akan mengedit di bagian tutup kipas ini. Klik tab pada edit mode. Setelah itu saya akan klik Alt semuanya. Lalu saya akan extrude dia. Ya, extrude. Saya extrude sedikit aja ke bawah gitu ya. Pertama saya grab dulu. Grab Z. Seperti ini. Lalu saya extrude ke arah Z. Ini saya ingin membuat ketebalannya gitu ya. Oke, seperti ini aja cukup. Kalau kita lihat dalam wireframe dia jadi ada dua sisi seperti ini ya. Ada ketebalannya dia. Oke, setelah itu kita masuk ke edit mode dan saya lihat dari bottom ya, dari bottom. Terus bagian tutup depan ini saya hilangkan. Nah, setelah itu ya, saya akan menselect di bagian ini. Ya, klik shift tahan ya. Seperti ini. Oke, pada baut-bautnya ya. Seperti ini. Udah. Kurang dua lagi ya. Kurang dua lagi. Oke. Oke, sudah semua ya. Setelah seperti ini, teman-teman bisa lihat dari front. Setelah itu bisa dari wireframe. Nah, di sini saya akan extrude ya, extrude ke arah Z. Nah, saya tarik seperti ini. Oke, seperti ini. Ya. Kita lihat dalam solid. Nah, jangan bertambah. Dia itu ini maksudnya adalah tempat untuk bautnya nanti. Tempat yang akan dibolongi. Oke, setelah itu kita munculkan tutup depan nih. Kita lihat dari depan, front, kita blok semuanya, all. Kita grab ke arah Z gitu ya.
Saya perbesar, saya masuk ke wireframe, terus saya grab lagi ke arah Z. Nah, kita tempelkan. Oke, seperti ini ya. Tap dan masuk ke solid. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke. Jika sudah seperti ini, kalau misalnya teman-teman belum puas ya atau kurang panjang cara memanjangkannya seperti ini, kita tap lagi, terus saya select di bagian ini ya, seperti ini. Seperti itu ya. Terus bagian tutup depan ini saya hilangkan dulu, terus masuk ke front. Nah, teman-teman bisa extrude aja nih, extrude Z misalnya. Nah, dia akan bertambah panjang seperti ini. Oke, kita lihat dari solid. Nah, dia akan jadi tambah panjang seperti ini kan. Terus teman-teman munculkan lagi tutup depan, terus klik Alt grab semuanya, front, masuk lagi ke wireframe, terus teman-teman grab ke atas, grab Z. Nah, kita diambilkan seperti ini. Oke, maka dia akan lebih panjang seperti itu. Saya tap masuk ke object mode, terus ke solid. Nah, setelah ini saya akan menambah di bagian ini. Dilihat pada gambar ya, saya akan menambah bagian luar yang akan menutup nanti. Nah, bagian ini tutup dari kipas. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tutup dari kipas itu dia melewati sampai badan cangkang tengah ya, ini. Makanya tadi kakinya saya kecilkan seperti itu, alasannya seperti itu. Lalu di depan, di atasnya ini berlubang, tapi nanti lubangnya kita tidak akan buat sama seperti ini ya. Oke, kita akan buat tutupnya itu di samping. Kita akan shift A, sebuah objek yaitu circle. Lalu di sini saya akan menghilangkan tutup depan. Terus saya lihat dari front. Saya lihat dari top dulu aja ya, dari top. Nah, di sini saya masuk ke wireframe. Terus saya scale nih. Scale circle-nya. Ini masih di object mode ya. Di sini ya. Di sini. Setelah itu saya masuk ke edit mode baru. Edit mode. Tab. Nah, saya klik 2 pada keyboard untuk men-select edge-nya. Terus saya munculkan cangkang tengah nih. Nah, jadi kelihatan nih gerigi-geriginya kan. Lalu saya klik extrude long normal seperti itu. Saya tarik keluar lewat ini ya, tarik seperti ini. Inilah ya. Oke. Setelah itu saya lihat dari depan front. Ya. Itu saya klik Alt, saya grab ke arah Z. Ini saya dekatkan di sini. Terus saya lihat lagi dari top, atau lebih gampang seperti ini aja deh. Saya Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Nah, nanti dia kan selectnya masih di luar gitu ya. Saya tap aja. Dia ke object mode, lalu saya lihat dari front. Itu saya grab ke arah Z gitu. Seperti ini ya. Setelah itu teman-teman klik tab lagi. Nah, terus lihat dari top. Nah, ini kan masih terselect bagian luarnya seperti itu, front. Nah, teman-teman pilih extrude long normal di sini.
ya. Terus teman-teman munculkan di sini kaki seperti itu. Boleh lihat dari solid, boleh. Nah, ini teman-teman tarik aja ke bawah. Ya, itu terus lihat ya. Oh, kita extrude biasa aja. Ya, bentar. Nah, kita extrude biasa aja. Extrude Z. Nah, ke bawah. Sampai menutupi semua seperti ini. Nah, setelah itu saya akan masuk ke wireframe di sini. Lalu saya akan pilih di bagian ini, coba ya. Font. Saya klik 2. Saya klik 2 ya. Saya klik edge-nya seperti ini. Lalu coba saya klik bevel di sini. Saya tarik. Nah, tebal seperti ini ya. Oke. Setelah seperti ini, saya seperti biasa di sini saya akan klik 8 segmen ya, enter. Oke, maka dia jadi seperti ini, agak melingkar seperti itu. Lalu saya akan lihat dari bottom ya. Tutup depan saya hilangkan dulu. Oh, sudah hilang nih ya. Saya lihat dari bottom, terus kaki ini saya tutup. Setelah itu saya masuk ke wireframe, saya klik Alt semuanya ya. Terus saya klik extrude long normal seperti itu. Saya tarik sedikit. Ini untuk menambah ketebalan ya, maksud saya seperti itu. Saya lihat dari bottom. Nah, kita lihat, perhatikan pada cangkang tengah kan ada ini. Ini dia ketebalannya tidak boleh melewati ini karena nanti dia kena dengan ini. Nah, seperti ini cukup. Nah, terus saya masuk tab. Terus saya lihat pada solid. Gitu kan ya. Nah, maka dia jadi seperti ini. Teman-teman perhatikan, dia tebal dan juga menutupi kipas-kipas pada bagian cangkang tengah seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah, tutup kipas sudah ya. Sekarang kita buat penutup yang ada lubang-lubang yang di atas. Caranya gimana? Kita masuk ke front. Sini saya masuk ke wireframe lagi. Lalu saya shift A. Sebuah circle lagi ya. Sebuah circle lagi. Setelah itu saya akan melihat dari depan top. Nah, ini saya scale ya. Saya scale sesuai dengan porosnya. Saya ukuran dengan poros seperti ini. Setelah itu saya masuk ke edit mode ya, tab. Saya tarik ke luar. Ini masih di edge ya, saya select edge. Seperti ini. Oke. Setelah itu saya lihat dari depan, front. Nah, saya extrude Z. Extrude ke arah Z. Ya, seperti ini. Terus saya klik all semuanya, saya grab ke arah Z ke atas. Ya, seperti ini. Lalu saya lihat dari top nih. Saya masuk ke solid. Saya klik dulu di bagian sini. Saya klik face. Nah, saya akan mengklik bagian sisi sininya, teman-teman. Ya. Saya akan lihat dari top lagi. Terus saya akan masuk di wireframe. Nah, terus saya beri jarak 3 ya, dengan mengklik shift tahan. Saya select face-nya di sini.
jaraknya 3 atau 23 gitu ya, 3. Nah, ini sudah nih teman-teman. Setelah itu kalau kita lihat dari front kan dia udah belum sejajar nih ya. Ya udah, kita masuk ke top lagi dulu. Ini saya extrude long normal. Terus cangkang tengah saya hilangkan. Sisa tutup kipas ini aja nih. Tutup kipas sama circle ya. Oh ya, circle yang ini saya hilangkan. Tutup kipasnya saya biarkan seperti ini ya. Setelah itu saya tarik nih teman-teman. Tarik keluar seperti ini. Nah, pada bagian ini saya stop di sini. Nah, setelah itu saya tarik lagi keluar seperti ini. Nah, itu saya lihat dari depan front ya. Saya blok semuanya A, terus saya grab ke arah Z gitu ya. Saya taruh pas di sini. Nah, terus kita lihat dalam solid kan ada sisa seperti ini ya. Teman-teman klik face, terus klik di sini. Nah, semuanya diselect ya. Jangan lupa mengklik shift tahan. Oke, sudah seperti ini ya. Setelah itu teman-teman lihat dari front, lalu bisa masuk ke wireframe, extrude Z ke bawah sampai sini. Oke, teman-teman bisa lihat lagi dari solid. Nah, maka dia jadi seperti ini gitu ya. Ini untuk tutup kipasnya. Setelah itu tab, terus circle ini ya, circle dan ini kita joinkan. Saya save, terus saya Ctrl J. Nah, setelah itu circle yang ini kita joinkan lagi dengan tutup kipas nih. Nah, ini kan belum. Kita select di sini, shift. Nah, terus Ctrl J. Nah, jadi tutup kipas. Setelah itu kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini. Caranya dengan menginsert sebuah circle gitu ya. Oke, saya lihat dari top. Saya di sini masuk ke frame. Itu saya scale ya. Ini. Terus saya masuk ke tab. Saya long normal. Saya klik edge atau garisnya. Terus saya buat seperti ini. Itu saya lihat dari depan front, itu saya extrude ke arah Z. Klik kanan dulu, saya klik A, extrude ke arah Z. Nah, seperti ini. Setelah itu saya tab, saya insert lagi, shift A, sebuah circle. Saya lihat dari top, terus saya scale. Nah, seperti ini misalnya. Nah, lalu saya tab. Nah, saya ini lagi, extrude long normal lagi seperti ini. Nah, setelah itu saya lihat dari front lagi. Terus saya klik all, saya extrude ke arah Z. Oke, itu saya tab. Nah, kita masuk ke mode solid. Ini saya shift, lalu saya grab ke atas nih. Saya lihat dulu pada front. Saya grab Z gitu ya. Sini. Saya masuk ke wireframe. Saya grab Z.
Saya paskan di sini. Oke, seperti ini. Nah, maka dia jadi seperti ini teman-teman tutupnya. Ini saya joinkan dulu, Ctrl J satu. Terus saya save, klik di sini, saya Ctrl J lagi. Nah, maka dia jadi tutup kipas teman-teman. Tutup kipas, tutup depan, ya, depan. Kalau kita lihat dalam wireframe, nah jadi tutup depan itu ya di bagian situnya, ya. Terus saya masukkan cangkang tengah, tutup belakang. Nanti kipas dia akan berada di bagian sini. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat kipas. Sebelum itu jangan lupa teman-teman save dulu. Oke, kita hilangkan lagi tutup belakang dan cangkang tengahnya. Oke, saya akan insert lagi. Saya insert Shift A, sebuah mesh circle, gitu ya. Terus saya grab dia, saya grab ke arah Z, saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Saya grab ke atas seperti ini. Oke, lalu saya masuk ke edit mode, tab. Nah, saya extrude ya. Ini masih terselect edge ya. Saya extrude ke arah Z, seperti itu teman-teman. Nah, atau sebelum itu kita paskan dulu aja, kita scale dulu aja. Kita ke objek model lagi, saya lihat dari top, lalu tutup kipas dan tutup depan ini saya hilangkan dulu. Nah, maka akan tersisa poros seperti ini. Saya scale ulang dengan poros. Oke, seperti ini. Saya grab sedikit ke arah X ya. Oke, lalu saya munculkan tutup depan. Nah, setelah itu saya akan edit mode di sini. Masih di edge ya, saya tarik seperti ini. Oke, saya lihat dari mode solid. Saya Ctrl Z ya. Saya lihat dari top. Nah, wireframe. Saya akan melewati sampai batas bagian ini. Seperti ini. Nah, setelah itu saya lihat dari depan, front. Lalu saya Ctrl Z, saya extrude, maksudnya extrude ke arah Z, gitu ya. Saya paskan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu saya A, lalu saya klik bevel, ya, klik bevel, lalu saya tarik. Seperti ini. Dan seperti biasa ini saya kasih segmennya 8. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya klik sini lagi, start long nomor, saya tarik lagi untuk membuat ketebalannya. Nah, saya buat ketebalannya ke dalam seperti ini. Coba saya lihat dari solid. Saya lihat dari bottom sebentar. Saya buat di sini bukan ini kan saya select face-nya ya, saya kasih ketiga. Itu face. Itu ya. Itu saya tarik. Oh, enggak.
diklik A dulu, di blok A semua dulu ya, baru face, terus klik extrude long normals. Oke, seperti ini. Dah, maka dia akan jadi tebal seperti ini. Oke. Nah, ini kan masih ada kayak gininya. Nah, kita lihat aja dari depan front seperti ini. Lalu kita klik 2 misalnya. Saya klik di sini misalnya. Nah, atau kita bisa mode wireframe. Nah, saya klik sini ya. Kan terblok itu bagian atasnya semua nih. Kalau enggak lebih ininya, kita vertex, kita select vertex. Kita blok semua atasnya seperti ini. Setelah itu kita ini aja. Kita extrude di atas. Atau kita grab ya. Nah, atau kita klik select face. Saya blok seperti ini. Save. Klik 2 juga. Oke. Nah, ini saya delete. Nah, ya bersih jadinya ya. Terus oke, jadi seperti ini kawan-kawan. Itu saya tab. Nah, ini yang objek ini saya akan beri nama kipas. Gitu. Setelah kita insert lagi, shift A, saya akan insert cube. Terus saya grab ke arah Z seperti ini. Nah, terus saya lihat dari top. Saya scale ke arah X. Tipiskan seperti ini. Oke. Setelah itu saya lihat dari front. Nah, masuk ke wireframe ya. Ini saya grab ke arah Z. Seperti ini. Terus tutup kipasnya saya munculkan. Nah, kan lewat tuh ya. Kita scale Z. Grab Z. Nah, gini ya. Scale Z. Grab Z. Ini kan. Oke. Kita lihat dari solid. Ya, dia pas di dalam seperti ini ya. Setelah itu saya lihat dari top. Saya masuk lagi ke wireframe. Jadi kipasnya saya hilangkan dulu. Lalu saya grab ke arah Y. Seperti ini. Seperti ini. Lalu saya lihat lagi, tutup kipas. Oke. Terus saya scale ke arah Y. Scale Y gitu ya. Saya lihat dari top. Saya grab ke arah Y. Seperti ini. Terus saya lihat pada solid. Oke. Seperti itu ya. Sebentar, kita ulangi. Oke. Jadi maksud saya tuh porosnya biar tetap di tengah gitu ya. Nah, berarti
Dari sini kita masuk ke edit mode, tab. Baru setelah itu saya grab ke arah Y seperti ini. Taruh dari top, grab Y gitu ya. Nah, terus saya scale Y. Seperti ini. Nah, terus saya aktifkan untuk kipas seperti ini. Kalau saya masuk ke tab mode, tentu saya rotasikan, coba ya, rotasi pada sumbu Z gitu ya. Dia kena bautnya tidak? Oh, ternyata tidak kena gitu ya. Kita lihat lagi dari sisi sini, saya rotasikan lagi sumbu Z. Oke, tidak ya, tidak kena. Saya klik kanan. Nah, setelah seperti ini, masuk lagi ke edit mode, tutup kipasnya, saya tutup. Lalu saya lihat dari top, saya klik, saya masuk ke wireframe, saya klik face di sini, terus saya klik di sini. Nah, saya kecilkan ujungnya nih, ya. Saya scale X, kecilkan seperti ini. Setelah itu saya lihat dari front, dari back ya, back seperti ini. Saya munculkan tutup kipas. Di sini saya akan scale pada face-nya ini aja ya, scale Z. Tarik seperti ini. Kalau saya lihat dari solid, jadi seperti ini. Nah, terus setelah itu saya lihat lagi dari back, saya masuk ke wireframe. Sini saya akan rotasikan ya, RY gitu ya. Rotasikan seperti ini. Oke, terus saya lihat pada solid mode. Nah, ini seperti ini, saya lihat dari top. Lalu saya masuk ke object mode. Saya akan rotasikan sumbu Z. Oh, sepertinya dia terkena ini ya. Nah, dia terkena bautnya. Saya klik kanan. Setelah itu saya masuk lagi tab mode, ke edit mode. Saya klik pada front, pada top ortografik. Ini saya grab dia, grab ke arah Y. Gitu ya. Oke, seperti ini. Terus saya lihat lagi pada front. Saya masuk ke wireframe. Saya ini lihat ke back, left ya, dari left atau right seperti ini. Tutup kipas saya tutup dulu. Nah, terus pada bagian ini saya kecilkan juga nih, saya scale Z jadi seperti ini. Terus saya grab ke arah Z. Nah, seperti ini jadinya. Lalu grab Z, seperti ini. Nah, saya scale Z, terus grab Z, seperti ini. Lalu saya munculkan tutup kipas ya, tutup kipas seperti ini. Nah, saya lihat dalam mode solid. Nah, ini saya akan rotasikan sumbu
Bentar, saya masuk ke objek mode dulu, lalu saya rotasikan sumbu Z. Nah, saya lihat dari atas, bentar sini, saya rotasikan sumbu Z. Oke, dia tidak kena ya, tidak kena bagian baut. Lalu saya lihat pada top, pada front. Nah, dia tidak keluar dari atas seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, saya lihat dari top ya. Dari top, lalu saya tutup kipas ini, saya tutup. Nah, ini kita tinggal duplikat aja nih, duplikat. Saya Shift D ya. Shift D, rotasi 90 misalnya seperti itu. Enter. Nah, setelah itu baut yang ini kipas yang ini saya tutup. Lalu tutup depan ini saya tutup. Lalu baut juga nih. Nah, ini baut saya tutup. Dengan ini sama poros ya. Poros kelompok rotor ini saya tutup. Nah, jadi tinggal kelompok cangkang itu, kelompok cangkang sudah tertutup semua. Dan cube, bisa cube ini. Saya klik A. Terus saya Shift D lagi. Saya rotasikan 180. Enter. Terus saya klik A. Saya Shift D lagi. Saya rotasikan 45 derajat. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi seperti ini, dia tidak akan bertabrakan sebenarnya ya. Dia akan bertabrakan. Itu kita klik A ya. Setelah itu saya Ctrl J. Maka dia terjoin. Lalu kipas yang ini kita munculkan. Nah, ini saya klik pada kipasnya, Shift tahan. Nah, setelah itu saya Ctrl J lagi. Maka dia jadi kipas seperti ini ya. Lalu kipas ini saya move ke kelompok cangkang. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa misalnya mengeluarkan ya. Jadi tutup kipas, tutup belakang, cangkang tengah, terus tutup depan. Oke, terus saya akan lihatkan porosnya, kotor. Oke, poros sudah. Setelah itu saya masukkan tutup kaki ya, kaki, ruang starter, dan terakhir pada kelompok cangkang tutup kipas. Nah, setelah demo di wireframe jadi seperti ini teman-teman. Gitu. Terus ini tutup, saya kelompok starter munculkan seperti ini. Setelah itu kelompok rotor saya munculkan semuanya. Dan terakhir baut ya, bautnya satu aja dimunculkan. Oke. Nah, ini udah jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya saya tutup lagi semuanya ya. Ini kan rotor, lalu stator, dan ini adalah kelompok cangkang. Seperti itu. Kita lihat dari solid. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan membuat lubang. Kita akan membuat lubang pada kelompok cangkang. Jadi kelompok stator ini kita hilangkan. Nah, terlalu kelompok cangkang ini kita buka. Nah, kita buat urutan melubangnya dari atas ya, dengan baut. Jadi ada 4 benda yang kita harus lubang, yaitu kita tutup dulu semua. Jadi yang kita lubang pertama adalah tutup kipas kan. Nah, tutup kipas kita munculkan. Lalu kita klik pada baut ini, baut 5 ya. Saya klik, terus saya shift klik di sini. Lalu saya klik tombol N pada keyboard, tadi kan sudah diaktifkan ya. Untuk bool toolnya di plus boolean ya, saya klik difference, enter. Nah, terus saya apply all, saya klikkan lagi, maka dia akan bolong seperti ini kawan-kawan. Kita lihat dari top, nah dia akan bolong seperti itu. Setelah itu tutup kipas kita tutup, lalu kita munculkan tutup depan, kita munculkan lagi baut 4. Nah, kita klik pada baut 4, klik shift pada tutup depan.
Saya klik N dan di Friends di sini lagi. Dia akan jadi bolong lagi seperti itu. Terus apply all, sudah. Selanjutnya tutup depan kita hilangkan. Terus kita masuk cangkang tengah. Terus kita munculkan baut 3 nih, baut 3. Sama seperti tadi. Oke. Sudah, terus N Friends. Apply all. Sudah. Terakhir yaitu tutup belakang. Nah, di sini. Oke, sudah. Layout. Oke. Setelah sudah seperti ini, ya. Saya akan lihat dari mode solid ya. Pada top. Nah, ini kan bolong nih. Sebentar, ini bolongnya cuma 3 nih. Ctrl Z. Save. And ya, harusnya dia bolong nih jadi 4 ya. Bentar. Saya hilangkan dulu tutup belakang. Saya lihat tutup depan. Tutup depan ini 4 pas, betul. Terus cangkang tengah. Cangkang tengah juga 4 ya. Betul. Dan tutup belakang. Ya, saya Ctrl Z aja. Oke, seperti ini. Ya sudah, kalau gitu kita akan coba ini aja. Jadi ini ya. Ini saya shift D. Klik kanan, terus saya klik kanan. Maka dia akan jadi 2 lagi nih ya. Nah, salah satunya saya pilih nih. Yang mana coba ya. Saya tutup, saya pilih ini. Seperti itu ya. Terus saya save di sini. Sama seperti tadi ya. Coba. Bismillah. Sebelum kita apply lagi. Oke. Setelah itu saya munculkan baut 2 nih. Saya klik, terus saya save. Atau saya rotasikan deh. Saya rotasikan dulu misalnya, rotasi Z 90 gitu ya. Nah, terus saya save di sini. Saya klik ini aja. Klik on. Oh, nggak bisa nih ya. Z. Coba 3 yang muncul. Nah, harusnya bisa nih. Coba saya rotasikan Z. Oke, kalau gitu ini saya hapus aja ya, saya hapus aja delete. Terus saya akan pakai baut 2 karena sudah saya duplikat tadi ya. Oke, saya klik, terus saya save, dan selanjutnya masih belum mau kawan-kawan.
Oke, sudah kita Ctrl Z. Oke, kalau gitu tutup belakang nih, saya tutup dulu. Nah, pada baut ini, ya, saya klik, terus saya masuk ke edit mode deh. Ya, edit mode, saya klik bagian ini. Tapi wireframe ya, wireframe, vertex, saya klik ini. Ya, terus saya klik P, selection, seperti itu. Lalu saya tab, dia kan jadi objek yang berbeda kan. Terus saya solid, terus saya munculkan tutup belakang ini. Nah, ini saya klik sendiri di sini, terus saya save di sini, saya klik End Difference. Harusnya dia bolong ini ya, teman-teman. Memang ada masalah itu doang itu. Ya udah, kita klik ini. Terus tapi sebelumnya saya delete aja nih objek yang bermasalah nih. Delete, terus saya klik di sini, saya masuk ke tab, terus wireframe, sini saya duplikat, Shift D, ya udah, terus saya klik P, saya selection, terus saya tab, ya saya tab, lalu saya masuk ke edit mode, ke solid, di sini saya klik nih. Nah ini kan ya, ini saya rotasikan dia, rotasi 90. Nah, seperti itu. Sudah, terus ini saya klik save, and ya masih belum mau bolong itu ya, aneh gitu ya. Oke, kita apply aja deh, all, terus saya klik di sini, save, difference, lalu atau kita Ctrl Z ya. Ini saya masih heran kenapa belum bisa ya, sebentar. Oke teman-teman ya, ini sudah saya buat. Jadi kenapa tadi tidak muncul lubangnya, karena dia terlalu dempet keluar. Jadi saya perbesar di sini, saya klik objeknya sendiri, terus saya geser sedikit aja gitu ya, biar tidak perlu merubah banyak. Nah setelah itu baru saya difference tool boolean tool tadi, seperti itu. Oke, ini sudah jadi. Saya lihat dari top nih, ini kan udah bolong nih, solid. Saya akan coba lihat pada tutup pada cangkang tengah. Nah, dia kan bolongnya sama seperti itu. Lalu tutup depan. Nah, tutup depan juga nih bermasalah nih. Ya, jadi ternyata bolongnya ada satu yang enggak ada nih. Bentar, saya lihat dari top. Oh ada ya teman-teman, ada seperti itu. Bentar, tapi mungkin dia tidak kelihatan aja gitu ya. Saya lihat tengahnya. Oh dia ada tapi tidak tembus. Oke, kalau gitu ini saya edit aja nih. Tab, saya klik di sini misalnya ya, dari atas top. Nah kalau ini kan bolong, kalau ini nggak bolong nih. Ya udah, ini saya klik ini aja, saya klik 3 flash, terus saya shift tahan. Nah, terus saya delete flash. Nah biar dia bolong seperti itu ya. Oke.
Kalau enggak teman-teman gini aja, ya, Ctrl Z, lihat dari top ya, terus saya lihat dari belakang ya, bottom, nah ini di sini saya klik delete edge loops gitu ya. Terus saya delete. Bentar ya, bentar. Oke, sudah jadi ya teman-teman nih. Jadi caranya itu ternyata tadi itu dia masih ada di satu sisi, yaitu bagian bawah kan. Face-nya masih ada lingkaran di bagian bawah, dia belum tembus. Cuman dari setengahnya tuh sudah bolong, dari atas sampai bawah itu sudah bolong, sisa wajah atau face bagian sisi bawah aja yang belum terpotong gitu. Nah, makanya tadi itu sisi bawah itu saya kan select ya. Saya select terus saya duplikat. Ya. Ya, jadi gini. Bentar, Ctrl Z. Nah, ini. Bentar ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kan cuma sisi bawah nih yang ada, nah yang atas kan udah bolong. Terus kalau kita lihat nih bolongnya sampai ke ruang-ruangnya itu, ke dalamnya gitu kan ya. Nah, jadi caranya saya select yang bagian ini kan sudah, habis itu saya duplikat Shift D, terus saya tarik paskan di atas gitu. Nah, seperti itu. Setelah itu saya select lagi bagian bawahnya nih dengan Shift tahan. Ya. Nah, setelah terselect semuanya kan atas bawah sudah terselect. Teman-teman bisa klik pada keyboard Ctrl E lalu pilih Bridge Edge Loop seperti itu. Nah, nanti teman-teman klik itu, nanti dia akan jadi bolong seperti ini. Jadi ya teman-teman. Oke, kita lihat dari front. Saya masuk lagi ke tab. Nah, untuk ke edit mode, saya lihat dari top ya. Oke, saya save dulu. Ya, sekarang kita lihat ulang lagi nih. Cangkang tengah dan juga tutup belakang. Oke, dia bolongannya kelihatan ya dari atas. Setelah itu kita lihatkan semua. Oke. Terus rotor dan juga stator gitu ya. Terakhir baut. Nah, kita lihat di solid. Seperti itu. Oke. Gitu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Ya, mungkin hal barunya kita bisa membuat lubang di objek dengan memanfaatkan objek lain seperti itu ya. Nah, nanti bautnya ini akan saya edit lagi di video part berikutnya. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.